Ini kan value, ini present value nilai kan ini dia sama dengan ini. Nah, persoalannya sekarang kita hutang 600. Maka S-nya berapa? Tentu ini. Jadi 1007,09 kurang 600. Inilah S-nya. Nah, bagaimana menghitung cost of equity-nya? Ini rumus tadi RS ini. Ini rumus ini kita gunakan. Maka kan 10% tadi. Nah, kemudian 600,407 minus ini tax rate-nya, corporate tax-nya. Kemudian 10% kurang bunga tadi. Didapatlah angkanya 11,77%. RS-nya. RS itu cost of equity. Jadi kan kita dihitung dulu minta RS ini. Untuk mendapatkan FTI tadi. Kerumusan kita mau itu FTI. Enak. Nah, coba. Ini langkah yang ketiga. Ini sama saja. Jadi RS ini yang kita tukar sekarang menjadi 11,77. Ini kan sama saja yang tadi ini. Ini cash flow yang kita ada hitung tadi ini. Anda lihat lagi tolong dibuka PowerPoint-nya ya. Saya balik-balik itu susah saya balik itu di PowerPoint saya ini. Sudah buka ya. Maka kita tetap menggunakan rumus MPV. Ini cash inflow-nya tadi di tahun 0, ini cash flow-nya tiap tahun. Tetapi yang kita masukkan di dalam kalau kita gunakan FTI adalah RS yang kita ada hitung ini. Ini yang kita masukkan. Kalau tadi yang kita masukkan berapa? 10% kan? Nah, maka NPV ternyata setelah kita hitung dapatlah NPV-nya 28,5. Maka proyek ini terima atau ditolak? Terima, Pak. Terima. Ya, karena positif. Jadi dengan metode FTI proyek ini diterima. Dengan metode APV tadi juga diterima gitu loh. Jadi kalau dia berhutang gitu. Ada yang tanya sampai di situ. Jadi ini kan perhitungan. Jadi memang harus baca buku dan coba memahami. Makanya saya baru Anda baca sebelumnya. Jadi kalau Anda tahu silakan tanya, Anda apa-apa. Dalam finance itu memang harus banyak hitung-hitungannya. Jadi orang finance itu memang matematik statistiknya mesti kuat. Karena kita menggunakan formula. Formula itu kita pinjam dari rumus statistik dan matematik. Jadi kalau Anda ngambil S3 nanti kan, itu cacing-cacing aja dalam tesis ini. Ini kita hitung bagaimana turunan rumus itu. Itu yang dibahas. Tanya, Pak. Ya, silakan. Pak, dari dua metode tadi yang present value approach, EPV sama FTI ya Pak. Itu metode yang paling baik untuk menghitung project cost yang mana Pak? Nah, nanti. Betul, bagus pertanyaannya. Itu yang saya mau sampaikan ke Anda. Jadi kita lihat perbandingannya nanti. Penting setelah ini. Kita bandingkan ketiga. Saya masuk dulu yang ketiga. Nah, supaya Anda, mana yang lebih bagus? Ada tidak hanya dua. Ada tiga. Ada satu lagi. Ini yang kita mau diskusikan. Ini satu lagi pendekatannya. Ya. Kita sebut WACC pula. Ya. The weighted average cost of capital. Itu disebut orang WACC di sini. Nah, ini formulanya. Ini stop S tambah B banding S tambah B. S ini stop atau equity, B ini bond atau utang. Ini corporate tax. Ya. Ini adalah biaya atau cost of equity, ini cost of debt. Ya. Nah, maka to find the value of the project, discount the unlevered cash flows at the weighted average cost of capital. Jadi sekarang kita lihat WACC. Basic rumusnya sama saja. MPV sebetulnya. Nah, misal ini contoh juga sama dengan tadi. Kita misalkan dalam kasus person ini soal yang awal tadi, dia punya debt to equity ratio. Debt to equity ratio itu maksudnya perbandingan debt dengan equity-nya. Misalkan di sini 1:5.
Ya, contoh ya. Di perusahaan itu punya debt to equity ratio, rasio utang dengan equity-nya. Nah, coba kita lihat. Jadi misalkan tadi ya, supaya Anda lebih ini, B dibanding S itu 1,5. Kan ini tadi ya, soal debt to equity ratio kan ini dari sini ya. Tolong diperhatikan. Artinya kalau kita pindah S ke sini kan kali silangnya B ini kan sama dengan ini 1,5 S ya. Ini kan matematik ya, kali silang aja gitu. Ya nak. Maka B dibanding S tambah B, kan rumus tadi, rumus ini ya. Ini kan ini rumusnya ya. S tambah B, B S tambah B gitu ya. Nah, maka B S tambah B, kalau kita B itu ini tadi ya, kan sama dengan ini. Ya. Masukkan saja S, B sama matematik. Maka kan bisa kita hitung. Ya kan? Sama dengan B itu nilainya berapa? 0,6. Ya enggak? Matematik aja nih. Nah, maka kita juga bisa hitung S-nya. Ya kan? Nah, ini kan kita hitung B ini. Maka kalau S-nya berapa? Tentu 1 dikurang 60 kan. Dia kan tadi B plus S itu sama dengan 1 ya. Sama dengan V ya. V itu sama dengan S plus B. Value ya. Nilai perusahaan itu kan sama dengan stok tambah dengan bond. Maka kan ini, maka dapatlah S. Jadi, maka dalam konteks ini WICC itu, ini kan kalau kita lihat kan ini perbandingannya, kursinya. Ini tadi S-nya, ya nak? Ini B-nya. Itu nak, paham nak maksudnya? Ya, Pak. Tadi kita ada hitung biaya equity itu berapa kan 11,77 tadi, yang tadi ini lah. Ini yang kita hitung ini tadi. Ini. RS kan kita ada hitung nih, ini RS. Apa namanya? Cost of equity 11,77%. Ini dia. Kita pindah aja, soalnya sama aja. Nah, ini dia tadi. Sementara biaya utang tadi kan 8%. Ya nak? Nah, tax-nya tadi 40%. One minus tax. Ini rumusnya tadi. Ini kembali ke rumus ya. Ini rumusnya. Ini tolong Anda, ini kan ini rumus kita awal ini. Ini kan rumusnya. Tolong dibolak-balik apanya bisa. Nah, ini rumusnya. Ini TC. Nah, inilah TC itu tadi kan ini. Ini TC ya. Maka dapatlah WICC-nya 7,58%. Ini kalau kita gunakan rumus WICC, jadi yang kita hitung itu cost-nya. Maka kalau dapat cost of WICC-nya itu, kita masukkan ke rumus lagi ini. Rumusnya kita tetap menggunakan MPV basic formulanya, tapi yang bertukar itu nanti cost-nya. Maka di sini discount of the unlevered cost of the weighted average cost of capital, ini kan cash flow yang di awal tadi nih. Ya nak. Nah, yang kita masukkan yang mana? Nah, ini tadi. Kalau untuk Anda gunakan WICC, Anda gunakan pembaginya ini kan sama dengan 0, ini kan ini dia. Kan rumusnya 1 plus R kan. 1 jadi 1,0758 kan ini. Kan 0,758 kalau kita jadikan pecahan per koma persentase. Maka dapat ini. Maka MPV-nya dengan cost-nya tadi weighted capital 7,58 ini tadi yang kita hitung tadi, maka dapatlah MPV-nya sama dengan 6,68. Ya nak? Bisa dibedakan itu. FTE, FPV dengan WICC. Nah, saya ke sini. Anda supaya Anda yang ada pertanyaan tadi,
kita perbandingkan antara tiga itu. Nah, kan? All three approach in the past. Valuation in the process of debt financing, effective debt financing. Nah, ini guideline-nya dalam perusahaan. Ini yang saya bilang, mana yang pakai? Coba Anda lihat file Anda tanya tadi. Use WCC or FTE if jika perusahaan firm target debt to value ratio apply to the offer the life of the project. Use FPV if the project's level of debt is known over the life of the project. Apa bedanya? Coba saya bisa jelaskan. Jika perusahaan itu target debt to value ratio over the life of the project. Jadi biasanya begini, perusahaan itu mempunyai target debt to equity ratio atau kita sebut debt to value ratio selama project itu. Ya, biasanya lebih cenderung menggunakan WCC. Tapi kalau rasio yang tidak kita tahu di sini Anda lihat project level debt is known. Jadi level di hutang itu kan ada hutang itu tetap ada yang tidak ada. Tetapi untuk rambu-rambu di banyak ya, untuk rambu-rambu ya, dunia nyata itu banyak menggunakan WCC. Kenapa? Karena dia lebih objektif sebetulnya WCC ini. Karena WCC itu maksudnya apa? Jadi weighted average cost of capital, kita menghitungnya secara average. Artinya apa? Perusahaan itu kan tidak hanya sumber dananya dari saham. Sumber dananya tidak saja dari bond. Banyak sumber dana yang lain, ya kan? Maka di dalam dunia nyata orang pakai digunakan semua, dia ambil rata-rata cost-nya. Jadi tidak hanya dari hutang saja atau tidak dilihat dari equity saja, dan tidak boleh digabungkan. Misalkan biaya modal perusahaan untuk dari sekuritasnya equity-nya 10%. Kemudian dari dia saja 20% bisa karena dia ada porsinya. Itu yang di dalam konteks portfolio. Ya. Kalau dia disatukan kan bukan begitu menjumlahkannya. Itu yang dimaksud di dalam WCC. Kita ambil rata-ratanya. Rata-rata cost dari setiap sumber dana yang digunakan. Gitu. Jadi rambu-rambu kita, makanya summary-nya di sini Anda bisa lihat. Supaya lebih gampang. Ya. Kalau FPV, WCC, FTE biasanya initial investment all maksudnya ya hutang dan dalam bentuk equity atau hutang. Kalau FTE ini equity portion, jadi porsi dari equity-nya berapa. Cash flow-nya, kalau lihat dari sudut cash flow-nya, ini unleveraged cash flow, UCF ini unleveraged, kalau L ini leverage. Jadi artinya rata-rata nih orang menggunakan FVV-nya kalau perusahaannya tidak berutang. Ini tidak berutang. Kalau ini berutang, leverage firm. Jadi FTE itu sering digunakan kalau lihat lebih rincinya perusahaan-perusahaan yang berutang. Nah, kalau discount rate-nya bisa Anda lihat. Kalau kita gunakan EPV, kita gunakan diskonnya RO. Nah, kalau kita gunakan WCC, kita gunakan tadi biayanya WCC
Kalau ini RS, biaya stock atau equity. Makanya present value of financing effect-nya EPV ini yes ya, jelas ya. Tadi yang kita lihat ya, dari ditolak kalau dia berhutang ya, menjadi dia tapi kalau dari sisi no ya, dalam konteksnya artinya dampak yang banyaknya ini berdasarkan riset tidak banyak ya, tapi dalam sisi kalau dia gunakan metode EPV, dampak hutang itu nampak jelas ya dalam perhitungan. Makanya di sini which approach is the best, semua pertanyaan tadi makanya use EPV when the level of debt is constant. Jadi kalau level of debt-nya hutangnya itu constant, karena perusahaan setiap tahun itu hutangnya constant, tidak berubah-ubah, itu lebih bagus gunakan EPV. Tetapi gunakanlah WACC dengan FTE jika debt ratio-nya yang konstan. Debt ratio-nya maksudnya apa? Perbandingan hutang dengan equity-nya konstan. Gunakanlah WACC dan FTE. Tapi seperti yang saya bilang di awal tadi, so far WACC itu lebih banyak dipakai orang. Jadi dan FTE is a reasonable choice for highly leveraged firm, untuk perusahaan yang hutangnya cukup besar. Jadi ini rambu-rambu yang bisa kita pakai ya, di dalam penggunaan 3 metode ini. Silakan Anda tanya kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang teringat gitu ya. Maka kalau Anda baca di buku teks kita itu contohnya banyak itu ya, bisa saja dicoba mau ini kan. Tolong nanti kalau Anda bisa diskusikan juga minggu depan. Tapi Anda tolong baca bukunya. Ada yang mau dipertanyakan di sini? Dan ditanyakan kira-kira? Cukup, Pak. Bisa dipahami ya? Insyaallah bisa, Pak. Terima kasih. Jadi ini pun just explanation ya. Saya pun nak mau begitu ini tentang ini. Anda coba baca aja ini. Ya, ini berkaitan dengan estimation ya, termasuk dengan beta. Beta itu kan kita kan beta ini kan berdampak kepada ya seperti ini Anda lihat ya, perusahaan yang without corporate taxes ya, tapi kalau di Indonesia itu kan tidak ada kita yang without ya, walaupun ada di negara-negara tertentu dia tidak dikenakan tax ya. Tapi di negara kita mana ada, semuanya sekarang pakai tag, malah naik lagi. Coba aja ceknya. Iya kan? Ini tidak cocok sebetulnya. Apakah ada negara no corporate tax? Pak, ada. Bukan tidak ada. Negara kaya itu dia tidak bebankan pajaknya kepada rakyatnya. Tapi tidak banyak ya, Pak ya? Tidak banyak gitu. Majority pasti ada tax. Karena apalagi di negara kita itu salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar. Gitu. Makanya orang-orang pajak ada orang pajak sendiri ditargetkan kan. Ya enggak. Sekarang pajak pun dinaikkan. Apa contoh pajak yang dinaikkan? Mungkin Anda tahu. Ini yang saya perlu apakan. Karena ini kan, kenapa ini dihitung? Karena kan berdampak tadi kepada pembebanan corporate tax itu. Itu yang kita lihat tadi ya. Semakin besar pajak, sekarang misalkan Anda harus bayar pajak, misal pajak kendaraan.